Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Juli 2025. IHSG hari ini naik 0,83% ya. Naik 61 poin dan IHSG berada di angka 7.530. Oke. Nah, selanjutnya gua pengen bahas laporan keuangan Q2 Bank BTPS ya atau BTN Syariah. Sekilas tentang bank ini, dia IPO pada tanggal 8 Mei 2018. Harga IPO saat itu Rp975. Lembar saham IPO ada di 770 juta. Dana hasil IPO 751 miliar ya. Transaksi harian untuk bank ini berapa ya? Hari ini 19 miliar ya. Hari sebelumnya berapa? Ada di 25, 39, 25. Ya lumayan gede guys ya. Gua lihat sih si BTPS juga trennya lagi naik nih. Lagi naik kencang ya, lumayan lagi akumulasi terus, nggak tahu mau dibawa sampai ke harga berapa nih. Buat lu yang belum punya, lu pantau aja. Kalau yang udah punya ya lu hold dulu lah, nunggu dia mau berhenti di harga berapa. Oke. Nah, secara fundamental atau dividen mari kita bahas ya. Kalau secara teknikal gua kurang paham, kita secara fundamental aja. Lembar saham sekarang ada di 7,7 miliar. Nah, harga hari ini closing di 1.520. Turun 1,3% ya. Gitu. Nah, market cap-nya ada di 11,7 triliun ya. Total ekuitasnya dia ada di 9 triliunan, 9,6 T. Harga buku dia ada di 1.259. Sekarang 1.520, berarti PBB-nya ada di 1,2 kali. Untuk bank syariah ya lumayan kecil lah ya. Kalau yang gede tuh si BRIS BSI. Nah, liabilitas ada di 2,6 triliun. Nah, kenapa ini nggak kayak bank-bank biasa yang liabilitasnya gede? Karena ini sistemnya berbeda guys ya. Jadi sistemnya nasabahnya si bank BTPS ini nggak kayak orang nabung di bank biasa gitu. Jadi sistemnya kayak investasi. Kalau di bank konvensional kan uang yang ditabung gitu jadi merupakan hutang si bank gitu. Kalau yang ini beda alurnya gitu. Cobalah lu kulik-kulik. Pokoknya berbeda. Berarti DER-nya ini lebih mirip kayak perusahaan investasi ya. DER-nya ada di 27%. Total aset, nah, berdasarkan Stockbit sih ada di 21 triliun. Gua belum ngecek lagi di laporan keuangannya. PER-nya sekarang ada di 9 kali ya. Laba ditahannya berapa nih? Laba yang 7 juta, ini satuannya apa nih? Satuannya dalam jutaan ya. Berarti gede ya, laba ditahannya masih banyak. Ada 7 triliunan. 7 T, cuma bagi dividennya pelit. Gitu. Tapi harga sekarang lagi naik. Wah, gimana itu? Harusnya kemarin kan dia Nah, 2024 kan dia punya EPS sebesar 137. Nah, minimal kan dia bagi 50% lah ya di PR-nya. Cuma kemarin dia malah bagi 25% gitu. Ya, kebagian dividen cuma 3%. Harusnya bisa. Nah, kalau dia bagi 50% kan lumayan, bisa 5 atau 6%-an gitu.
Nah, untuk tahun ini kira-kira gimana dia ya? Apakah cuma 25% DPR-nya? Ya, kita nantikan aja. Q1 revenue dia ada di 1,3 triliun ya, 1297. Q2 nah naiknya 0,3% alias nggak kemana-mana sih, cuma nggak turun juga lah, lumayan. Dia 1,3 triliun. Nah, kalau NPM-nya Q1 dia 311 miliar, Q2 333 miliar. Kalau NPM-nya naik 7%-an. Lumayan lah, ada penghematan di pengeluarannya gitu. Nah, IPS Q1 40, sedangkan Q2 43. Ini baru ada 2 kuartal ya, jadi total untuk tahun 2025 kurang lebih di 167. Naik lah dari 2024. Q1 2024 aja udah naik. Q2 sama Q2 year on year naik juga. Harusnya Q3 Q4 sih bisa lebih naik lagi daripada ini ya, minimal 167 dapat lah ya. Nah, gimana potensi dividennya? Annualisnya kan dia IPS 167. Nah, kalau pahitnya bagi 25% berarti kan dividen cuma 41 perak. Maka di harga sekarang di 1520 ya, lu akan dapetin dividen yield sebesar 2,75% ya. Ya kurang oke sih. Coba kalau dari segi harga ya, dia lagi naik ya, lagi akumulasi. Nah, gimana kalau dia bagi DPR-nya sama lah kayak 2023 50% gitu. 50% ya, kita dapat 5,5% ya. Berapa sih duitnya kalau dia bagi 50%? Nah, kali aja nih guys. Rupiah, jangan persen dong. Kecil ya, kalau dia cuma bagi 50%, 644 miliar. Nah, ini aja udah, ini semua udah bisa nih, udah ketutup. Tinggal Q2 Q3 cari lagi buat tambahan modal gitu. Harusnya mampu. Dari kinerja 2025 aja kalau bagi DPR 50% cuma 644 miliar. Laba ditahan dia ada ini 7T ya, 7 triliun. Lumayan gede. Nah gitu. Jadi gimana, apakah lu tertarik? Harga waras dia ada di 836 sampai 1673. Ya sedikit lagi. Ini kalau 50%, kalau 25% berapa? 418 sampai 836. Udah di atas harga waras sih. Udah, kalau buat ngandelin dividennya doang, kalau hitung-hitungan DPR 25% nggak masuk. Cuma kalau sekalian value investing, ini bisa masuk. Ini jadiin bantalan aja gitu. Bantalan ya, daripada lu masuk PANI apa grupnya Andrew Hakim sama Pak Pepe, kan itu nggak ada bantalannya banget. Itu bener-bener pure spekulasi. Kalau di sini kan masih ada pundanya ya. Jadi meskipun nanti ibaratnya roboh ya, masih ada lah, lu bisa kebagian dividen gitu. Nanti sahamnya bisa naik ya. Semoga aja lu bisa dapat cuan ya. Jadi lu analisa dulu. Kalau sekarang kan kayaknya udah panjang nih naiknya, tapi masih bisa. Ini lagi koreksi, nggak tahu besok mungkin bisa hijau dikit gitu. Kalau punya di harga 900 saja atau di 800-an ya, lu udah cuan banyak. Di sini udah hampir 100%, 85% gitu. Jadi lu harus maksimalkan apa yang ada di pasar, oke? Tapi utamakan kalau yang untuk pemula, belajar dulu
dividen investing, pilih saham-saham yang bener ya, jangan terlalu ngoyo ikutan yang lagi rame-rame gitu, apalagi lu malah ikutan trading. Kalau ilmu lu belum ada, mendingan cari yang gampang-gampang dulu gitu. Ilmu bodoh dividen investing kan meskipun bodoh ya, tapi tetap cuan daripada lu ribet analisa teknikal sana sini, akhirnya lu malah loss juga gitu. Karena kebanyakan kalau trading gitu, apalagi lu nanti ibaratnya, atau misalkan lu dapat mentor yang kurang bertanggung jawab gitu ya, kan banyak influencer di YouTube, lu ngikutin itu dan lu loss ya, ibaratnya rugi. Nah lu juga nggak bisa nyalahin si influencernya, itu kan yang beli lu gitu. Jadi lu harus sadar ya, dengan penuh kesadaran diri. Lu harus sadar diri dengan ilmu yang lu punya, nggak boleh melebihi batas kemampuan lu, oke, dalam berinvestasi. Kalau bisanya masih bodoh ya ikutlah dividen investing, cari saham-saham yang bagus. Kalau udah misalkan menengah atau udah expert, nah silahkan, lu boleh pakai gaya investasi apapun, kalau udah menguasai ilmunya lu pasti cuan, oke? Nah segitu dulu ya tentang saham BTPS ini. Ya masih oke lah, nggak turun, meskipun stagnan tapi NPM-nya naik ya. Oke, segitu dulu ya, karena hutang harus dibayar.